Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Nama saya Laura Emanuela Mustamu. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari artikel yang kelompok saya tulis, yaitu artikel yang berjudul Mencegah Penyebaran Wabah dengan Aplikasi Electronic Disease Warner berbasis peta digital. Yang pertama mengenai latar belakang. Saat ini, penyebaran virus sedang diperbincangkan di Indonesia maupun di dunia. Ini disebabkan oleh virus yang baru-baru ini muncul, yaitu coronavirus. Hal ini tentunya menyebabkan kekhawatiran di masyarakat mengenai menyebarnya virus ini, sehingga banyak masyarakat yang cepat percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar. Electronic Disease Warner adalah sebuah aplikasi yang kami rancang untuk memberikan solusi atas banyaknya berita-berita palsu mengenai penyebaran virus, khususnya di Indonesia. Batasan masalah. Aplikasi Electronic Disease Warner ini kami fokuskan di Indonesia, khususnya pada daerah Bandung. Kenapa pada daerah Bandung? Karena kami ingin menghilangkan berita-berita palsu yang pertama khususnya pada daerah Bandung. Tujuan dari artikel yang kami tulis ini adalah yang pertama, menjelaskan mengenai aplikasi Electronic Disease Warner. Yang kedua, memaparkan cara kerja aplikasi Electronic Disease Warner. Dan yang ketiga, menjelaskan pemanfaatan sistem informasi berbasis peta digital dalam aplikasi Electronic Disease Warner. Yang selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang kami harapkan adalah yang pertama, mengurangi adanya penyebaran berita-berita palsu mengenai penyebaran virus. Yang kedua, mencegah peningkatan penyebaran virus corona di Indonesia. Yang selanjutnya adalah metode penulisan. Metode penulisan yang kami gunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah pengumpulan informasi yang sesuai dengan topik dan masalah yang dibahas. Studi pustaka itu dapat diperoleh dari berbagai artikel. Contoh artikel yang kelompok kami gunakan dalam penulisan artikel ini adalah dari Solva yang berjudul Sistem Informasi Geografis Pencegahan Wabah Demam Berdarah dengan pendekatan medikal geografis, dan yang kedua yaitu artikel dari Nugraha yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Geografis Menggunakan Peta Digital. Sekian bagian 1 dari artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, akan menjelaskan bagian dari bab 2 yaitu kajian pustaka. Di kajian pustaka ini ada pengertian peta digital. Peta digital adalah representasi geografis atau gambaran suatu permukaan bumi yang disimpan dalam bentuk titik-titik atau koordinat yang nantinya akan ditampilkan lagi setelah dianalisis oleh komputer. Sumber utama dari peta digital ini adalah penerimaan keadaan suatu wilayah yang diterima melalui sistem navigasi GPS, yang mana keadaan satu wilayah tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan wilayah tersebut. Kedua, ada peranan penting dalam proses pembuatan aplikasi Disease Warner, aplikasi Electronic Disease Warner maksud saya. Kenapa peta digital itu berperan penting dalam proses pembuatan aplikasi EDU? Karena aplikasi EDU ini sendiri adalah aplikasi yang berjalan dengan cara menampilkan informasi terkini dari keadaan suatu wilayah dalam bidang kesehatan, yang mana data dari keadaan satu wilayah tersebut dapat diambil dari server Google Maps, dan nantinya data tersebut akan dirancang lagi dalam proses pembuatan aplikasi sesuai dengan jalannya aplikasi tersebut dengan didasarkan pada peta digital. Dapat disimpulkan bahwa peta digital ini adalah tumpuan dari berjalannya proses perancangan aplikasi Electronic Disease Warner ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bagas Triwibowo di sini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Apa itu aplikasi EDI? Aplikasi EDI adalah sebuah aplikasi berbasis sistem informasi peta digital yang dimana akan ditampilkan berbagai macam informasi tentang penyebaran suatu wabah virus. Kemudian apa yang dimanfaatkan oleh aplikasi EDI? Yaitu peta digital. Mengapa peta digital? Karena dengan peta digital diharapkan ia dapat merepresentasikan informasi secara lebih interaktif dan mudah dipahami oleh para pengguna. Kemudian apa sajakah yang ditampilkan oleh EDI? Yang pertama itu adalah informasi zona aman, berbahaya, dan zona-zona lainnya.
kemudian informasi tentang penyebaran suatu virus, dan kemudian cara menghindari dan penanggulangan suatu wabah virus tersebut. Kemudian ini adalah tampilan pertama saat kita menggunakan aplikasi EDI. Terdapat profil para pengguna, nama pengguna, kemudian lokasi pengguna yang di-generate otomatis, kemudian status, kemudian terdapat juga status zonanya, kemudian terdapat juga yang lihat peta, dan yang terakhir adalah urgent call center, di mana ini akan sesuai dengan zona dari para pengguna. Jika dia di Jawa Barat akan seperti ini, mungkin jika dia di Kalimantan akan berbeda juga. Kemudian dapat dilihat ini berwarna biru menandakan bahwa ini adalah lokasi yang aman. Dan nanti dia akan berwarna merah saat zonanya itu sudah tidak aman lagi. Kemudian inilah tampilan selanjutnya saat kita mengklik status. Oke, di status ini terdapat nama wilayah pengguna, kemudian suhu dari daerah tersebut, kemudian statusnya yang paling penting. Nah, ini terdapat perbedaan kan. Kalau dia berbahaya, dia akan menambahkan berwarna merah seperti ini. Kemudian jika dia zonanya aman, berwarna biru seperti ini. Kalau dia berbahaya, karena apa? Di bawahnya akan dilihat terdapat virus-virus yang sedang ada di wilayah tersebut, yaitu coronavirus dan HIV/AIDS contohnya. Kemudian saat aplikasinya menampilkan seperti ini, terdapat juga secara otomatis saran-saran dari aplikasi seperti ini. Karena ada coronavirus, maka saran-sarannya berkaitan dengan coronavirus. Kemudian karena ini zonanya aman, saran-sarannya berkaitan dengan pola hidup sehat. Kemudian yang terakhir adalah saat kita mengklik peta. Nah, di peta ini terdapat wilayah-wilayah seperti ini. Dan di mana jika kita klik zonanya ini, misalnya warna kuning, dia akan berubah warna kuning dan menampilkan tampilan seperti yang sebelumnya, yaitu yang ini. Dan nama wilayahnya apa, statusnya bagaimana. Kemudian yang untuk yang warna biru ini namanya zona aman, yang warna kuning menunjukkan itu zona yang relatif berbahaya, dan warna merah adalah zona yang berbahaya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Firjatullah dari kelompok 5 tugas bahasa Indonesia kelas IF 4304 dengan NIM 1301194082. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang simpulan dan saran dari artikel ini. Yang pertama yaitu simpulan. Simpulan dari dari artikel ini yang pertama adalah aplikasi Edu adalah aplikasi berbasis sistem informasi peta digital dalam bidang kesehatan. Nah, di sini aplikasi Edu akan memberikan peringatan dini terkait penyebaran sebuah virus atau penyakit berbahaya guna untuk menanggulangi penyebaran virus atau penyakit berbahaya tersebut. Dan di aplikasi ini juga akan terdapat informasi-informasi yang akurat dan aktual tentang pencegahan dan penanggulangan virus atau penyakit tersebut. Yang kedua yaitu tentang cara kerja aplikasi, yaitu dengan melihat suatu wilayah dengan peta digital. Nah, cara kerja aplikasi ini tuh cukup sederhana, yaitu pengguna akan melihat wilayah ia tinggal melalui peta digital. Nah, di peta digital itu akan terdapat zonasi yang merepresentasikan tingkat keamanan suatu wilayah dengan beberapa warna. Nah, di sini kita menggunakan beberapa warna, yaitu pertama warna biru. Warna biru menandakan wilayah yang aman. Kedua, warna kuning yang menandakan wilayah yang relatif aman. Ketiga, warna jingga yang menandakan wilayah yang relatif berbahaya. Dan yang terakhir adalah warna merah yang merepresentasikan wilayah yang berbahaya. Nah, kemudian yang simpulan berikutnya yaitu peta digital digunakan karena lebih efektif dan mudah dimengerti oleh pengguna. Nah, kami di sini menggunakan peta digital karena lebih efektif, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Karena peta digital itu memiliki tampilan yang minimalis dan sederhana. Kemudian pada berikutnya itu tentang saran dari artikel ini. Saran di sini kami memberikan saran kepada dua pihak sekaligus. Yang pertama untuk pihak pengguna. Nah, untuk pihak pengguna kami berharap pengguna itu lebih mengikuti perkembangan teknologi, karena dengan mengikuti perkembangan teknologi pengguna dapat mendapatkan informasi-informasi terkait penyebaran, pencegahan, penanggulangan virus secara lebih cepat dan aktual, akurat juga. Nah, kemudian untuk pihak pembuat aplikasi atau developernya, yaitu kita berharap dapat disampaikan secara akurat dan benar. Nah, di sini jadi kami berharap kepada pembuat aplikasi itu dapat menyampaikan informasi yang akurat dan aktual, sehingga
pengguna tidak salah mendapatkan informasi sehingga benar dalam menerima dan melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap virus dan penyakit tersebut. Dan juga membuat tampilan aplikasi yang sederhana dan minimalis agar mudah diterima dan dioperasikan oleh pengguna. Itu tadi sedikit penjelasan simpulan dan saran dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.